Nah, mulai sudah. Terus Pak Din, saya ini layarnya full, bukan layar pelatihan Pak Din, ini ya kan? Sorry ya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana pola Maksudnya? Merubah background biasa. Oke, luar biasa sekali. Sudah ada yang jawab daring dan luring seimbang. Mana ya? Kemudian ada juga yang menjawab luring 30%. Background apa? Dan Background punya saya. 70%. Sebentar Bapak Ibu ya. Kenapa dia begini? Jangan bangun, bawa full dulu. Mana ya? Keluar Ini full kan? dulu, keluar screen. Nah, Nih. iya. Nah, Nah, yang ini benar Pak Din. merubah background. Iya. Di sini kah? Video sini kah? Klik apanya? Halo. Nih. Suara saya hilang. Ini kah? Yang ini. Iya. Nah, di sini yang paling besar menjawab adalah daring dan luringnya seimbang. Kemudian ada juga yang menjawab mendominasi adalah luring 70% dan daringnya 30%. Bapak Ibu sebagai Bapak Misi, saya ingin menginformasikan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Oke. Bapak Ibu yang diinformasikan oleh Kemdikbud kita gitu ya, bahwa ini juga telah melalui riset bahwa bagaimana sebetulnya porsi blended learning tatap muka yang terbatas itu seimbang efektif begitu ya, dikatakan dengan porsi learningnya hanya 30% dan daringnya yang besar yaitu 70%. Akan tetapi Bapak Ibu tentu saja ini tetap dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kenapa? Karena yang mengetahui kondisi bagaimana efektifnya, kemudian bagaimana dari segi protokol kesehatannya, dan bagaimana dari segi keamanannya itu bisa saja di daerah masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah saya akan melanjutkan pertanyaan saya yang kedua. Bapak Ibu boleh langsung dijawab ya? Bentar. Nah, oke, sebentar ya. Pertanyaan saya yang kedua adalah belum muncul ya Bapak Ibu sekalian, kita masih tunggu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, ternyata sudah ada sekali yang menjawab. Tantangan apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan sistem blended learning? Nah, ada yang menjawab waktu tatap muka yang dirasa kurang. Kemudian ada juga yang menjawab tidak semua siswa dapat memperhatikan secara optimal. Kemudian ada juga yang menjawab kurang memiliki akses ke referensi sumber belajar. Kemudian ada juga yang menjawab kurang support orang tua. Nah, nanti saya akan memberikan sedikit tips begitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang menjawab kurang menguasai tentang pemanfaatan teknologi. Akan tetapi yang menjawab waktu beradaptasi yang kurang itu dirasa oleh Bapak Ibu bisa teratasi. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, masih sembari menjawab ya Bapak Ibu sekalian, boleh kita langsung lanjutkan saja ke saluria saya. Boleh langsung di-record Kak? Gimana Ibu? Klik. Kita apain nih? Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu guru sekalian. Saya akan kembali mengaktifkan kolom chatnya. Boleh Bapak Ibu langsung di chat saja di kolom chat. Nah, ini dia yaitu perakiraan kendala yang dihadapi pada saat PTMT ya Bapak Ibu guru, yang di warna merah gitu ya. Itu adalah yang boleh artinya bisa kita atasi bersama Bapak Ibu, yaitu dari segi kiri saya, dari sisi kiri saya itu ada dua, yaitu tentang penguasaan teknologi dan mengenai referensi sumber belajar dan bagaimana sebetulnya desain pembelajaran. Kemudian pada sisi kanan saya itu ada motivasi belajar siswa. Nah, ini nanti akan kita bahas Bapak Ibu guru. Akan tetapi mengapa untuk sarana dan prasarana kemudian itu tidak menjadi cover kita? Nah, itu tentu saja kembali dikembalikan kepada daerah masing-masing Bapak Ibu. Tentu saja itu bukan ranah kita untuk bisa cover semuanya, ya. Oke, nah Kakak boleh kita lanjut? Nah, pada saat tadi Bapak Ibu guru, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, karena hari ini kita akan mempelajari bagaimana pembelajaran aktif dan meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Next Kak, pertanyaan
di sini ada statement yang mengatakan bahwa pembelajaran aktif tidak bisa dilakukan pada saat PTM. Ini kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu? Pembelajaran aktif tidak bisa dilakukan pada saat PTM. Ini oke, fakta, dari bilang fakta. Kemudian ada lagi kan Bapak Ibu? Fakta juga. Mitos. Belum nanti. Mitos juga. Oke, mitos. Oke, fakta, mitos. Ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menjawab fakta gitu ya, memang keadaan di lapangan seperti itu. Nah, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya saya akan menjelaskan Bapak Ibu bagaimana sebetulnya agar pembelajaran meskipun pada saat Dari itu Ganuring, seimbang ya. terasa menyenangkan dan tetap aktif. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mitos, ya memang betul Bapak Ibu, mitos. Habis Next, kerja, kirim. kita langsung buka saja. Mitos Bapak Ibu jika dikatakan bahwa pembelajaran aktif itu tidak bisa dilakukan pada saat PTM. Tentu saja bisa Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Next Kak. Saya ingin menjadi akronim untuk Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu. Nah, akronim ini sebenarnya tentu saja untuk memudahkan kita gitu ya dalam mengingat sesuatu. Dahulu ya pada saat saya masih di bangku SD gitu ya, guru saya sering memberikan istilahnya akronim ini atau singkatan-singkatan ini untuk mengingat sesuatu lebih mudah gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini juga begitu Bapak Ibu. Pada pembelajaran aktif saya punya kerangka atau elemen atau akronim mikir, yaitu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Dan pada meningkatkan motivasi intrinsik siswa, saya memiliki elemen pokok, yaitu permainan, otonomi, kepentingan, orang dekat, dan kemampuan. Nah, hari ini kita akan mengulas satu persatu ya Bapak Ibu. Next Kak. Yang pertama berbicara mengenai pembelajaran aktif Bapak Ibu. Yang pertama kita punya elemen M, yaitu mengalami. Apa sebetulnya yang menjadi highlight dari mengalami? Mengapa ini penting sekali dilakukan untuk bisa meningkatkan pembelajaran menjadi aktif? Nah, poin mengalami ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengajak siswa-siswi kita tidak hanya memberikan konsep yang matang saja, akan tetapi bagaimana cara kita mengajak siswa-siswi kita untuk dapat doing atau melakukan suatu kegiatan dalam pembelajaran dan observe atau mengamati materi pembelajaran yang dilakukan. Kalau boleh saya berikan contoh, misalkan ini adalah untuk literasi numerasi matematika, gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memberikan contoh-contoh apa yang harus dilakukan oleh siswa dan bagaimana cara dia mengamatinya, gitu ya. Jadi pada pesan matematika, gitu ya, kita dapat mengajak siswa kita untuk dapat membentuk persegi. Ya, persegi panjang menjadi 2. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menemukan rumus luas persegi. Istilahnya memberikan konsep yang matang saja, gitu. Tapi, oke. Orangnya besar begitu Bu. Tapi bagaimana cara kita bisa mengajak siswa-siswa kita untuk melakukan atau mengamati dari pembelajaran. Jadi tidak serta-merta bagaimana konsep yang sudah matang kita berikan, tapi bagaimana cara kita memantik siswa-siswi kita untuk bisa mengasah creative thinking dan critical thinking. Nah, Ya, sudah ada mengalami. Nextnya adalah interaksi. Jadi sudah N, sekarang I. Interaksi. Apa yang menjadi highlight dari interaksi ini Bapak Ibu guru sekalian? Yaitu bagaimana kita mengajak siswa-siswi kita untuk dapat bertukar gagasan di depan siswa sesama. absennya belum, linknya belum Bu. Jadi poin dari interaksi Chatnya ini hanya bertanya dan menjawab. Absen nanti. Orang aja enggak. Guru daftar di share di grup Telegram. Jadi bukan di Iya, bukan di chat, bukan. Bapak Hanafi ya. Nih, nah. Nih. Nih. Bapak Ibu semua bisa tercerahkan ya. Jadi tidak perlu menuliskan nama. Aku absen duluan. Terima Itu kasih. gurunya. Kemudian Bapak Ibu saya akan memberikan contoh konteks penerapannya. Interaksi itu seperti
seperti apa? Bapak Ibu boleh menerapkan dalam pembelajaran itu untuk mewawancarai bagaimana misalkan tentang dia berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian untuk bahasa Indonesia boleh juga Bapak Ibu menerapkan konsep diskusi di dalam kelas atau di dalam ketika daring Bapak Ibu. Jadi konsep-konsep diskusi ini nantinya gitu ya Bapak Ibu Mikir. ini akan menjadi istilahnya pemantik utama Volumenya itu, Bu. mereka dapat berinteraksi. Volume di laptop Ibu. Dan adanya interaksi maka akan Volume ada yang di laptop pertukaran Ibu. gagasan. Dengan adanya pertukaran gagasan tentu saja creative thinking, critical thinking, kemudian kolaborasi dan hal-hal banyak lainnya itu dapat terasah dari sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Atau Ibu F tidak F berapa itu ya, bisa juga F2 kah? tapi F2. bagaimana cara mengajak siswa-siswi untuk dapat berinteraksi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada MI, kemudian sekarang ke K. KI. KI. Ya, KI adalah Komunikasi. komunikasi. Komunikasinya itu bagaimana cara kita ya memberikan informasi kepada siswa-siswi kita untuk dapat terus mengasah kemampuan communication skill. Jadi kita harus bisa memberikan bagaimana sih sebetulnya kepentingan dari poin komunikasi ini. Dengan adanya poin komunikasi ini Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi dapat menyampaikan gagasannya bisa kepada gurunya, bisa kepada temannya, atau kepada orang lain. Jadi inti dari poin komunikasi ini adalah bagaimana cara dia mengasah communication skill-nya untuk dapat menyampaikan gagasannya. Contohnya Bapak Ibu, dalam kelas gitu ya kita bisa menerapkan siswa-siswi untuk aktif bertanya, itu bisa. Kemudian aktif untuk mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana pembelajaran hari itu gitu ya kan. Kemudian dapat juga melakukan presentasi secara langsung. Kemudian untuk merekam voice note atau menulis karya tulis. Jadi bentuk komunikasi tidak melulu tentang bagaimana cara kita gitu ya memberikan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi, tapi bagaimana cara kita mengajak siswa-siswi kita untuk bisa eksekusi langsung. Ayo berbicara, kamu mampu berbicara melalui lisan atau tulisan, boleh seperti itu. Kemudian Bapak Ibu Guru, poin yang selanjutnya adalah refleksi. Ya, poin refleksi ini adalah poin yang sangat penting adanya di dalam semua aspek kehidupan, terutama juga adalah pembelajaran Bapak Ibu Guru sekalian. Kita boleh next ke poin refleksi. Nah, yang menjadi highlight dari poin refleksi ini Bapak Ibu Guru sekalian, agar kita dapat memaknai materi dan prosesnya, agar apa Bapak Ibu? Agar kita bisa istilahnya bagaimana ya sebetulnya pembelajaran yang sudah saya berikan kepada siswa. Kemudian bagaimana poin pembelajaran ini dapat diserap oleh siswa-siswi, begitu Bapak Ibu. Jadi ada dua poin yang dapat Bapak Ibu berikan di dalam poin refleksi ini. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memberikan apa yang sudah sebetulnya dipelajari oleh siswa-siswi. Kemudian materi apa yang belum saya kuasai dan kemudian ini dipelajari kembali. Dari poin refleksi ini Bapak Ibu, ketika kita dapat memaknai materi dan proses apa yang sudah kita lewati, tentu saja ini akan menjadi modal kita untuk terus bagaimana sebetulnya kita berinovasi dalam pembelajaran. Itu kita dapat membaca terhadap diri kita sendiri, sebetulnya apa yang kurang dari pembelajaran yang saya berikan, kemudian bagaimana ya ketika siswa-siswi dapat menyerap dengan baik yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi ada mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi dalam pembelajaran aktif. Oke, kita langsung bisa next Kak. Kita akan membahas bagaimana sebetulnya untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Di sini ada poin pokok, yaitu yang pertama adalah permainan. Jadi apa yang di-highlight dari permainan ini adalah bagaimana cara kita memberikan siswa-siswi kita untuk dapat intinya dia dapat meningkatkan motivasinya dengan rasa kompetisi yang dimiliki dia. Jadi Bapak Ibu boleh mungkin memberikan poin-poin ketika untuk siswa-siswi yang aktif berpartisipasi. Bapak Ibu boleh memberikan penghargaan gitu dari achievement yang telah dia dapatkan.
Dari sana maka rasa kompetisi itu tumbuh. Setelah rasa kompetisi tumbuh, maka kolaborasi akan terjadi. Ketika kolaborasi akan terjadi, maka suasana kelas hidupnya, kelasnya akan aktif sehingga dia juga merasa, wah, saya merasa punya tanggung jawab terhadap kelas ini. Jadi saya pernah membaca suatu artikel Bapak Ibu, mengapa poin permainan ini sangat penting diterapkan di dalam pembelajaran, because katanya di sana ya, playing is seriously learning. Jadi sebetulnya dengan konsep bermain itu siswa-siswi akan merasa bahwa belajarnya itu lebih serius Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, sudah ada poin permainan. Yang selanjutnya adalah poin otonomi. Jadi ada P dan sekarang O yang pertama. Otonomi itu tentu saja merupakan suatu ungkapan ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengetahui otonomi itu sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan kebebasan untuk memilih. Jadi kita boleh memberikan siswa-siswi kita kebebasan untuk memilih suatu proyek misalkan, kemudian suatu hal dalam cara dia belajar, kemudian bagaimana cara dia mengakses referensi-referensi sumber belajar yang ada di perpustakaan atau di perpustakaan elektronik atau di media-media internet lain. Ayo jam kedua. Nah, dari sana Bapak Ibu, ketika dia sudah memiliki kebebasan terhadap bagaimana cara dia belajar, tentu saja dia akan merasa bertanggung jawab, memiliki rasa kepemilikan terhadap pembelajaran yang telah dia lakukan. Boleh Bapak Ibu ketika misalkan dia harus praktik atau harus mewawancarai orang sekitar misalkan saja tentang penjualan. Nah, dari sana Bapak Ibu boleh memberikan kebebasan kepada mereka. Dia akan mewawancarai siapa itu boleh Bapak Ibu. Jadi tidak melulu misalkan di modul mewawancarai penjual daging gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan kebebasan, kamu boleh mewawancarai penjual apapun. Nah, dari sana Bapak Ibu, poin permainan ini juga akan tumbuh. Dengan adanya itu, maka rasa kompetisi dia antar siswa-siswinya, antar teman-temannya itu juga akan tumbuh. Misalkan saya yang tulis gitu ya, ketika kelompok Mas Munazir itu sudah mewawancarai penjual lele misalkan, maka saya tidak akan mewawancarai penjual lele juga. Kenapa? Mungkin ada rasa gengsi atau mungkin rasa tidak boleh sama, atau mungkin biar saya experience-nya berbeda. Maka saya akan mewawancarai penjual belut boleh, atau penjual ikan nila gitu bisa Bapak Ibu. Jadi bagaimana asalkan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sudah P dan O, sekarang kita ke K yang pertama. K yang pertama ada poin kepentingan Bapak Ibu. Jadi dari poin kepentingan ini kita dapat memberikan perspektif kepada siswa-siswi kita untuk istilahnya memberikan contoh. Ketika kamu mempelajari materi ini, maka manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kamu adalah ini. Kemudian Bapak Ibu boleh memberikan contoh konteks penerapannya. Misalkan Bapak Ibu memberikan persepsi yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu tentu saja memang harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi misalkan Bapak Ibu sedang memberikan materi tentang istilahnya untung dan rugi misalkan. Nah, dari sana Bapak Ibu boleh memberikan contoh konteks penerapannya. Nah, dalam suatu penjualan kamu harus mengetahui bagaimana konsep untung dan rugi. Kemudian contohnya apa? Kamu harus mengetahui gunanya apa, jelaskan Bapak Ibu. Nah, dari sana maka dia akan memiliki kepentingan untuk belajar. Wah, ternyata penting sekali ya mengetahui ilmu tentang ini, gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian sudah ada P, O, dan K. Dan sekarang ada ke O yang kedua, yaitu orang dekat. Ini dia Bapak Ibu, ini istilahnya juga poin yang sangat penting sekali dalam pembelajaran. Dengan cara bagaimana kita melibatkan social pressure yang ada di lingkungan siswa-siswi tersebut. Kita boleh melibatkan teman-temannya, kita boleh melibatkan orang tua, atau orang lain di sekitarnya boleh Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita memiliki elemen orang dekat ini ketika dia misalkan, saya contoh saja ya, hilang gitu ya, tidak mengikuti pembelajaran, maka Bapak Ibu boleh memberikan jadi tanggung jawab kepada teman-temannya untuk mencari. Jadi misalkan Senin, siapa yang akan menjadi penanggung jawab ketika temannya belum bergabung. Nah, Selasa dan seterusnya. Jadi bergantian.
Jadi dari sana, ketika dia memiliki rasa tanggung jawab seperti itu, dia akan mencari temannya. Dari sana pun dia akan termotivasi, wah saya harus ketika saya menjadi penanggung jawabnya, maka kelas ini harus tertib, kelas ini harus terkontrol, dan seterusnya. Dan temannya yang hilang pun tidak akan hilang karena takut dicari oleh temannya. Kemudian untuk orang tua, Bapak Ibu guru sekalian, nah kita penting sekali membuat komitmen belajar dengan orang tua, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita membuat kesepakatan dengan orang tua siswa itu. Jadi ketika pembelajaran akan dimulai gitu ya Bapak Ibu, ini terutama untuk wali kelas gitu ya Bapak Ibu boleh membangun komunikasi dengan orang tuanya, membuat komitmen belajar dengan orang tuanya. Nah mungkin Bapak Ibu boleh langsung menelpon atau menghubungi lewat chat gitu, boleh. Jadi gunanya adalah agar orang tua ini juga tidak lost control terhadap anaknya. Jadi paling tidak orang tua itu mengetahui anaknya sudah betul-betul belajar atau belum, sudah mengerjakan tugas atau belum. Nah mungkin banyak sekali hal yang istilahnya menjadi kendala, misalkan orang tuanya sedang bekerja di luar kota. Nah, Bapak Ibu boleh memanfaatkan saudaranya yang ada satu rumah dengan dia. Atau kemudian orang tuanya pulang kerja itu jam 9 malam, itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin yang penting di dalam berkomitmen dengan orang tua. Jadi kita minta waktu orang tua hanya 5 menit atau sampai 10 menit saja untuk bertanya kepada anaknya tentang bagaimana pembelajaran yang dia lakukan. Boleh sebelum tidur atau bangun tidur. Nah, jadi dari sana perlahan-lahan orang tua akan aware, akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya sendiri, Bapak Ibu. Memang ketika di awal Bapak Ibu memerlukan komitmen belajar yang istilahnya mungkin memakan waktu 5-10 menit per orang tua. Tetapi ketika kebelakangnya itu memang sudah ada kerjasama dengan orang tua, tentu saja itu akan sangat membantu dalam kita kontrol siswa-siswi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada permainan, otonomi, kepentingan orang dekat, dan sekarang ke yang terakhir, yaitu kemampuan. Jadi bagaimana cara kita sebetulnya memberikan input berupa kepercayaan diri kepada siswa-siswi kita. Gunanya apa Bapak Ibu? Dengan adanya rasa percaya diri terhadap siswa-siswi, maka dia juga akan termotivasi. Jadi misalkan Bapak Ibu boleh membuat hasil dari karya-karya atau pembelajaran yang telah dilalui oleh siswa menjadi suatu peta belajar Bapak Ibu. Jadi dari sana, siapa nih pada materi ini yang mendapatkan nilai yang tertinggi, kemudian bagaimana progres persiswanya. Itu kita pampangnya Bapak Ibu. Jadi kita mungkin, Anita boleh memberikan kepada saya, kamu bisanya misalkan tentang penguasaan melukis. Nah, ketika dia sudah melukis Bapak Ibu, pampang hasilnya. Jadi bagaimana sebetulnya kita memberikan input berupa kepercayaan diri kepada siswa-siswa. Dari kepercayaan diri maka dia akan merasa memiliki mampu terhadap pembelajaran yang telah dia lakukan. Ini menjadi poin yang sangat penting bagaimana cara kita begitu ya memantik siswa-siswi untuk memiliki rasa kepercayaan diri. Begitu. Oke, materinya terpotong di layar kata Bapak Ibu guru dari SDN 7 Linggang. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau terpotong gitu ya, nanti materi akan kita berikan langsung di grup Telegram. Jadi pastikan Bapak Ibu bergabung juga di grup Telegram. Dan ini tentu saja sudah kami rekam ya Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir gitu. Next Kak. Nah, sekarang saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk membedah suatu RPP. Ini RPP pembelajaran yang sangat sederhana ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu bagaimana cara menganalisis aritmatika sosial tentang penjualan, pembelian, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga sampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu bagaimana cara menghitung nilai dan presentase untung dan rugi dari proses perdagangan. Nah, next Kak. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk menentukan kira-kira ini elemen mikirnya apa, kemudian elemen pokoknya apa. Saya akan memberikan contoh pada kegiatan pembuka ini Bapak Ibu.
Nanti kegiatan inti dan menutup, saya harap Bapak Ibu dapat menjawab ya. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ketika ada kegiatan luring ya ini, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian guru melakukan polling, siapa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha gitu. Kemudian guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, ini kira-kira elemen mikirnya apa? Elemen pokoknya apa? Bapak Ibu nanti boleh menjawab. Saya akan berikan contoh dulu, next Kak. Nah, elemen mikirnya Bapak Ibu ini ada interaksi. Buka Kak? Iya. Jadi kenapa interaksi? Karena ketika guru mengucapkan salam, maka akan ada jawaban dari salam. Kemudian ketika guru melakukan polling siapa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha, tentu saja ada feedback dari siswa-siswi. Saya bu. Bapak Ibu boleh bertanya apa? Gitu boleh. Jadi dari sana akan ada interaksi. Nah, kemudian ada poin mikirnya, pokoknya maksudnya interaksi tadi ada poin mikir, kemudian ada pokoknya yang ada di kepentingan. Yang mana Bapak Ibu? Ketika kita menjelaskan tujuan pembelajaran, maka di sana akan ada, oh ternyata kepentingan saya mempelajari ini adalah seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang waktunya kita menjawab Bapak Ibu. Next Kak. Ada kegiatan inti Bapak Ibu. Kira-kira ini poinnya apa? Poin mikirnya apa? Poin pokoknya apa? Nah, intinya seperti ini. Ada kegiatan daring. Bapak Ibu memberikan AKBD pada siswa-siswi, modul istilahnya. Jadi tentang untung dan rugi. Jadi dari sana dapat belajar mandiri, begitu. Kemudian Bapak Ibu meminta menginstruksikan kepada siswa dengan memberikan informasi, resep, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu meminta, nah ini poinnya, meminta siswa untuk melakukan riset. Kemudian Bapak Ibu juga meminta siswa untuk menghitung. Kemudian Bapak Ibu meminta siswa untuk menyimpulkan. Kemudian meminta siswa untuk melakukan langkah yang sama dari salah makanan atau minuman yang sering ia konsumsi. Ini kira-kira poin mikirnya apa Bapak Ibu? Poin pokoknya juga apa? Boleh Bapak Ibu jawab di kolom chat. Kemudian Apa tadi ya? pada pertemuan selanjutnya guru meminta 2-3 siswa untuk prestasi. Nah, ini di sini presentasi. Apakah jualan dan minuman yang sering ia konsumsi itu untung atau rugi? Bapak Ibu boleh saya tunggu ya. Mungkin 30 detik untuk menjawab. Ini poinnya apa? Poin pokoknya apa? Begitu ya. Poin inti Pokoknya apa pada saya? Lip touching. Bapak Ibu boleh ya di everyone saja. Tidak perlu direct message kepada saya. Itu ada yang menjawab mengalami. Ada juga yang menjawab otonomi. Oke. Luar biasa sekali dari SDN 7 Linggang. Mengalami dan otonomi. Ada juga yang menjawab prestasi sama dengan interaksi. Ada juga yang menjawab prestasi sama dengan komunikasi. Oke. Ya. Mengalami kata Ibu Surni. Oke. Mengalami juga. Luar biasa sekali. Kita langsung kata boleh. Ya, kalau Bapak Ibu jempol untuk Bapak Ibu guru sekalian. Mengalami dan otonomi. Mengalami adalah pada ketika kita mengajak siswa-siswi kita ya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi tidak melulu tentang bagaimana konsep dan dunia saja, tapi bagaimana dia cara doing and observing. Mantap Bapak Ibu. Jempol untuk Bapak Ibu. Next Kak. Pada poin selanjutnya, iya betul sekali. Ada Mengalami otonomi. Hore, bujur. Bapak Ibu memberikan kebebasan kepada siswa-siswi untuk melakukan hal yang sama tentang konsep dan benda dan dunia, akan tetapi untuk sebuah makanan dan minuman yang sering ia konsumsi. Iya, luar biasa sekali. Nah, kemudian untuk presentasi, kita langsung buka saja. Iya, betul sekali. Ada interaksi dan komunikasi pada poin mikir. Kemudian ada poin yang menyentuh pikiran siswa. Kemudian untuk poin pokoknya Kak. Ada apa?
ketika ada siswa presentasi, iya tentu saja dia melibatkan orang dekat, dan ketika dia presentasi maka dia akan mengetahui kemampuannya akan di mana. Luar biasa sekali. Terus dulu Bapak Ibu ya, pertanyaannya yang terakhir. Nanti saya akan lanjutkan materinya. Nah, poinnya adalah bagaimana ada kegiatan penutup ya, siswa-siswi yang mendengarkan gurunya untuk gurunya meringkas kembali apa sih sebetulnya yang menjadi konsep untung dan rugi ini. Kemudian guru melakukan refleksi. Tadi apa yang mikir tadi apa ya? Tadi apa pertama? Kemudian apa yang belum dipahami dan kemudian ingin dipelajari lagi gitu. Oke, poinnya di mana Bapak Ibu untuk mikir dan pokok Ada ini? mikir dan pokok. Yang mikir tadi apa? Memahami apakah interaksi, apakah komunikasi, ataukah refleksi. Oke, komunikasi dan refleksi. Ya. Refleksi. Luar biasa. Refleksi, komunikasi. Kita langsung saja komunikasi dan refleksi. Ya. Ini. Ada poin refleksi. Nah, sudah. Ada poin tujuan dan Sudahkah? pentingnya. Kenapa Bapak Ibu? Dan Karena ketika dia menuliskan refleksi. apa yang sudah dia lalui, maka dia akan mengetahui kemampuannya. Ketika dia ingin mempelajari kembali, maka tentu saja dia sudah aware. Sebetulnya apa kepentingan saya Komunikasi. ini. Jempol untuk Bapak Ibu. Oh, iya. Mantap. Nah, next Kak. Bapak Ibu, tentu saja pembelajaran tatap Tano, muka tegesa-gesa, Bapak woy. Ibu sudah menerapkan next mikir dan pokok. Mikir dan pokok. Ada poin mikir Bapak Ibu, fitur-fitur yang sudah ada di ruang kelas itu bisa membuat siswa untuk memahami. Kemudian di sana juga tersedia soal-soal pilihan ganda dan soal esai. Serta di sana juga kita bisa membaca atau menonton materi pembelajaran. Yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian untuk poin pokok. Nah, di fitur ruang kelas Bapak Ibu, fitur-fiturnya juga memungkinkan siswa-siswi untuk memperoleh otonomi atau kebebasan belajar. Kenapa? Karena sudah bersifat asinkronus and self-paced. Kemudian Bapak Ibu tentu saja Apa di itu? sana tersedia Asinkronus. pilihan asesmen yang beragam. Next, Kak. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian ya, tentu saja sekarang kita sudah sangat istilahnya sudah masuk di area digital. Siswa-siswi kita juga sudah semuanya berbasis digital. Sehingga tentu saja kita memerlukan kecakapan di bidang literasi digital. Nah, ini next kita akan menunjukkan Bapak Ibu bagaimana sebetulnya statistik internet di Indonesia langsung saja dibuka semua. Ada Januari 2021. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Jadi sudah ada 274,9 juta jiwa di Indonesia per Januari 2021. Kemudian dari sekiannya ada 73,7 yaitu 202,6 juta yang sudah menggunakan internet. Kemudian dari sekian itu sudah ada 98,2% yang menggunakan akses internet by smartphone. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ini sudah masuk. Sebetulnya sudah masuk di digitalisasi ini. Nah, next Kak, saya akan membacakan juga datanya bagaimana. Nah, kemudian Bapak Ibu guru sekalian, dibuka semuanya saja. 170 juta pengguna sosial media. Ini sudah menggunakan sosial media. Kemudian 61,8% pengguna sosial media itu adalah berusia 13 sampai 24 tahun. Ini artinya adalah siswa-siswi kita Bapak Ibu. Sehingga dalam pembelajaran juga tentu saja kita harus memberikan literasi digital kepada siswa-siswi. Berbasis digital ini Bapak Ibu. Menurut data, digitalisasi itu sudah masuk kepada siswa-siswi kita dengan presentasi yang sangat besar. Next Kak. Sehingga Bapak Ibu, kita juga bisa membaca kondisi saat ini. Ketika bagaimana siswa-siswi kita kurang terliterate terhadap literasi digital. Banyak sekali efek negatifnya Bapak Ibu. Kita langsung saja buka Kak. Jadi ini dia contoh-contoh dari kurangnya literasi digital. Ya, gara-gara game online, orang bocah bakar rumah tetangga. Jadi di dalam gamesnya Bapak Ibu itu ada komponen-komponen atau hal-hal yang membuat kita tembak-tembakan atau bakar-membakar. Nah, dari sana Bapak Ibu boleh arahkan kepada siswa-siswi kita yang lebih terliterasi digital. Ini sebetulnya bagaimana kami bisa memanfaatkan semua yang ada ini di dalam pembelajaran, bukan malah mencelakakan
menyukai orang lain, gitu ya Bapak Ibu. Nah, next kan, dengan adanya kurang cakap literasi digital, tentu saja pada anak usia sekolah ya Bapak Ibu, ini akan memiliki efek negatif di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga akan berdampak buruk bagi bagaimana perkembangan dia dalam belajar. Games yang luar biasa ya, Bapak Darman Syah ya. Jadi Bapak Ibu boleh memberikan nilai-nilai yang ada di sana menjadi nilai yang lebih ke arah positif gitu. Jadi kita memberikan contoh konteks penerapannya, misalkan kamu gamesnya udah tembak-tembakan, ya kan bersemangat. Jadi bagaimana semangat itu bisa kalian berikan. Nah, karena siswa-siswi kita sudah masuk era digital, maka perlu juga kecakapan literasi digital. Nah, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Iya, games edukasi luar biasa Bapak Alfian. Telah bekerja sama dengan Kominfo berkreasi dan yang sudah ada 14 misi ruang literasi digital yang bisa diberikan kepada siswa secara gratis Bapak Ibu. Jadi banyak sekali dilakukan. Di sini ada topik tentang amankan diri dan sesama di ruang literasi digital. Kemudian bagaimana cara melindungi rekam jejak digital. Ini banyak sekali yang boleh Bapak Ibu berikan secara gratis kepada siswa-siswi. Bagaimana caranya? Caranya ada di Harik kedua Bapak Ibu. Dimanakah saja? Tapi Bapak Ibu, di mana letaknya? Next Kak. Letaknya tentu saja ada di aplikasi Ruang Guru Bapak Ibu. Promosi buat digital yang bisa diberikan kepada siswa-siswi secara gratis mulai dari berbayar. Siswa-siswi kelas 4 SD hingga 12 SMA atau SMK. Caranya bagaimana? Stay tune di hari kedua ya Bapak Ibu. Hari kedua. Kak Sinta mungkin akan memberikan contohnya fitur-fitur apa saja yang ada di ruang kelas ini sehingga nanti ruang literasi digital juga bisa diberikan secara gratis. Ya, nah itu dia pengantar dari saya Bapak Ibu tentang bagaimana sebetulnya meningkatkan pembelajaran aktif, bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik siswa, dan bagaimana sebetulnya kita bisa menyelipkan. Itu dia langganan itu per 6 bulan. Siswa-siswi kita adalah 6 bulan ada 1 tahun. Sudah sangat masuk di dunia digital. Sehingga ketika kita sudah masuk di dunia mereka, kita akan bisa mengarahkan dia menjadi literate begitu Bapak Ibu. Oke? Nah, sekian dulu Bapak Ibu pengantar dari saya. Langsung saja saya panggilkan Mbak Sinta karena kita akan langsung tutorial. Ya, langsung akan diinstruksikan oleh Mbak Sinta begitu Bapak Ibu. Nah, saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu dulu. Kita sambutnya instruktur kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Sinta. Apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, assalamualaikum sama-sama. Saya sudah terdengar jelas nih. Selamat datang. Iya, Bapak Ibu dari Kabupaten Batavia hari sudah harus praktik bersama Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta praktik bersama Bapak Ibu dulu. Terima kasih Bapak Ibu dulu. Saya diberdayakan lagi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas materinya di hari pertama tentang pedagogi nih. Bagaimana ya Bapak Ibu bisa menyemangati anak-anak, baik itu motivasi intrinsiknya atau Bapak Ibu bisa nih membuat anak-anak itu menjadi lebih semangat kembali gitu. Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita praktek nih Bapak Ibu. Ini praktek belum apa-apa, ada praktek. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu di Kabupaten Kutai Barat. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Sia Bapak Ibu. Hari ini saya akan hadir untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk sesi praktek atau bagaimana ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ruang kelas nih yang sudah kita informasikan atau sudah kita kenalkan di hari kemarin bersama Bapak Ibu kepala sekolah di Kutai Barat
dan juga mungkin para operator sekolahnya. Nah, kolom chat saya masih penuh dengan kata terima kasih gitu ya, tapi saya akan bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu guru yang sudah standby, yang mukanya seger-seger gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu semangatnya? Apakah masih semangat nih untuk praktek atau untuk kita coba-coba untuk ulang kelasnya? Boleh diinformasikan di kolom chat Bapak Ibu. Seberapa semangatnya Bapak Ibu sekalian untuk prakteknya nih? Semangat 45 tuh. Oke, dari Ibu Sridawanti katanya masih semangat. Oke, kalau chat saya sudah mulai banyak kata semangatnya nih. Sangat apa Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya Semangat. semangatnya. Wah, Wah, Pak Syaf dan Didi Didi ya. ya. Mohon maaf tadi. Coba saya scroll kembali. Wah, ini dikepung dengan kata setiap huruf ya. S E M A Semangat kata Pak Syabandi Syahril. Oke. Selamat sekali walaupun jaringannya sulit atau susah mungkin ya Bapak Ibu atau kurang bagus di Kutai Barat, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti dicoba saja tetap berjuang prakteknya. Jikalau pun nanti kita praktek Bapak Ibu memang terkendala, Silahkan mengakses ruang kelas guru. Nih Bu, akses. terlebih dahulu Nih ringan nah. Zoom-nya, lalu nanti Bapak Ibu bisa menerapkan secara mandiri. Nih nah atasnya nah. Bapak Ibu tanpa waktu yang lama, Tapi nggak bisa. ya, Nah, karena tuh. semangatnya sudah membara sekali Bapak Ibu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk praktek. Nah, apa ya yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk praktek? Iya, masukkan email. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini Bapak Ibu boleh nih Email. menyiapkan terlebih dahulu device-nya, atau boleh itu laptop, boleh komputer, boleh juga handphone Bapak Ibu. Boleh disiapkan terlebih dahulu device-nya. Kalau kemarin saya dapat info gitu ya dari kepala sekolah, salah satu kepala sekolah di Kutai Barat, Mbak izin boleh tidak ya guru-gurunya satu laptop saja gitu, boleh Bapak Ibu. Nanti kita dimanfaatkan saja, yang penting semuanya praktek gitu ya. Gagal sebentar belum di anunya Bu. Belum di Iya, belum dibuka. Laptop boleh, komputer boleh. Jadi untuk ruang kelas ini Bapak Ibu guru sekalian, ini Bapak Ibu akan menggunakan atau mengakses via Google Chrome, atau bisa saya bilang bisa melalui Mozilla atau Opera. Jadi senyaman Bapak Ibu yang ada di handphone masing-masing. Oke, sudah disiapkan. Baik, hebat nih Bapak Ibu. Saya izin mungkin untuk tag off layar sebentar Bapak Ibu, apakah bisa? Oke, nah di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita akan praktek langsung. Jadi silakan Bapak Ibu boleh dibuka Google Chrome-nya, ya, boleh dibuka Google Chrome atau website apapun untuk pencarian Bapak Ibu. Nah, kita akan praktek atau kita akan masuk nih. Mencoba-coba apa ya ruang kelasnya katanya gratis gitu ya Bapak Ibu. Sebentar saya berbagi layar apakah berhasil masuk gitu ya Bapak Ibu. Oke. Coba ya Bapak Ibu, Bapak Ibu juga boleh nih, kita menunggu jaringan yang cukup sulit katanya. Oke. Apakah sudah masuk? Saya kembali ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya belum masuk. Saya izin share kembali sebentar. Oke, ini karena tadi pagi Bapak Ibu saya baru saja mengupdate Zoom saya dari sebentar. Saya izin menginformasikan sedikit. Jadi sepertinya laptop saya Zoom ini terlalu berat gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti di tengah boleh sekali deh, boleh dibantu mungkin teman-teman nih supaya tidak lama menunggu, boleh dibantu untuk share screen-nya. Terima kasih teman-teman. Oke Bapak Ibu, kita dibantu untuk share screen ya dengan teman-teman saya sesi praktek ini. Bapak Ibu sekalian, sepertinya Bapak Ibu di sini sudah terbuka Google Chrome-nya. Boleh Bapak Ibu langsung dilihat atau diketik saja di bagian pencariannya. Di bagian atas itu boleh diketik yaitu kelas titik ruang guru titik. Jadi untuk mengaksesnya silakan Bapak Ibu ketikkan kelas titik ruang guru titik com Bapak Ibu.
Oke, lalu langsung diklik enter. Lalu chat. Masih gagal. Bapak Ibu, nanti jika penjelasan saya terlalu cepat, boleh diinformasikan ya Bapak Ibu di kolom chat gitu ya. Pelan-pelan, Bu. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Apakah sudah sama Bapak Ibu? Ruang kelas. Saya akan menunggu dari responden dari Bapak Ibu supaya kita prakteknya bisa sama-sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi boleh langsung Bapak Ibu informasikan di kolom chat. Nah, oke, saya masih menunggu. Oh, sudah masuk, sudah sama. Nah, Bapak Ibu boleh nih, kalau sudah sama tampilannya seperti Di Google Chrome. langkah keduanya, silakan Bapak Ibu klik atau diklik saja yang coba ruang kelas gratis. Nah, langsung diklik saja di bagian ini ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Apakah sudah sama? Belum, masih. Boleh informasi kembali ya Bapak Ibu supaya saya tahu nih. Belum, Bu. Masih lagi. Sudah, kata Pak Syabandi. Selamat sekali. Sama-sama sudah login. Oke. Loh, nggak bisa kembali lagi nih. Bapak Ibu sekalian, saya akan menginformasikan terlebih dahulu bahwa untuk hari pertama ini kita akan terdiri dari 3 macam jenis guru nih Bapak Ibu. Jadi ada guru mungkin yang sudah login atau yang sudah mengikuti kegiatan workshop pada hari sebelumnya. Dan mungkin ada Bapak Ibu guru yang hari ini belum sama sekali mengikuti workshop atau baru pertama kali gitu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ternyata sudah pernah mengikuti dahulu kala. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan menyamakan terlebih dahulu untuk Kutai Barat. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu ternyata sudah ada yang maju gitu ya, atau sudah lebih jauh, mohon kesediaannya menunggu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih yang mau menunggu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama saya mengajak Bapak Ibu yang belum pernah bergabung, boleh terlebih dahulu di sini mendaftar Bapak Ibu. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi nama lengkap Bapak Ibu. Keluar lagi. Yang aktif, gitu ya. Lalu Membagi layar. atau nomor telepon juga yang aktif. Silakan Bapak Ibu langsung dimasukkan saja. Oke, contohnya dituliskan nama saya, lalu email boleh pesan Bapak Ibu yang aktif, bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan Yahoo, gitu ya. Lalu dipilih satu saja, lalu untuk nomor handphone juga boleh nomor handphone yang aktif. Punyanya Bapak Ibu. Jangan. Nah, lalu di sini setelah Bapak Ibu juga masukkan password atau pesan sandi yang mudah diingat oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak harus dengan pesan email atau boleh disamakan juga boleh. Yang penting mudah diingat ya oleh Bapak Ibu guru. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya izin kalau untuk Bapak Ibu guru yang sudah pernah bergabung, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh bagian masuk, silakan langsung gunakan email atau kata sandi dan passwordnya. Nah, ini jika sudah terisi seperti ini, karena seperti ini ya Bapak Ibu. Jika ada yang sudah pernah bergabung, silakan klik saja masuk. Nah, tadi yang bisa daftar, semua Bapak Ibu hanya klik kata kecil lalu klik daftar. Maka otomatis nanti Bapak Ibu langsung terdaftar akunnya atau langsung ke Nah, sudah. Oke. Apalagi? Nah, sebentar. Kayak apa kalau mau sambungan ke laptop ID meetingnya? Mohon maaf Bapak Ngurai, boleh diinformasikan Bapak Ngurai, Ibu. Kayak apa kalau sambung laptop ID Maunya itu di situ dia. Oh, Bapak ini ya Bapak. Minta nomor ID gitu ya mungkin. Oke, nomor ID-nya nanti boleh dibantu teman-teman untuk di-share untuk Pak Ngurai atau informasikan ID-nya. Tunggu informasi. Menghubungkan Zoom ke laptop gitu ya. Oke. Pada daftar tapi lupa password. Jika Bapak Ibu ada yang lupa passwordnya, boleh menggunakan email yang lain Bapak Ibu.
supaya nanti mudah untuk diakses. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk password di ID Zoom kami tidak menerima password. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Zoom via laptop boleh login dengan email dan passwordnya. Sudah. Untuk ID-nya nanti diinformasikan oleh teman-teman. Boleh tadi di-share untuk link ID-nya. Ntar keluar begini Bu. Beda. Keluar yang begini. Ya, keluar yang begini. Yang di situ kan isi semua tadi. Udah, Oh iya, Terima kasih sudah diingatkan. Baik, sudah dikirim oleh Bu Sri. Nah, Pak Ngurah boleh diklik langsung aja. Kalau Bapak teman-teman boleh diinformasikan untuk ID roomnya nih untuk Pak Ngurah bisa bergabung. Mohon bantuannya. Terima kasih. Kalau untuk password sudah ada password Bapak. Biasanya kita tinggal masuk dengan Sudah masuk dah. Akun Atau baru Bu. di sini kalau untuk password di ruang kelas ketika mau daftar itu boleh menggunakan password apapun yang diinginkan. Sedangkan kalau password ketika login, Bapak Ibu boleh menggunakan atau mengingat kembali password yang sebelumnya digunakan apa. Oke. itu adalah cara untuk untuk bergabung atau daftar oleh Zoom Bapak Ibu sekalian. Silakan didaftarkan. Jika sudah berhasil didaftarkan, diinformasikan kembali di kolom chat. Ibu klik. Bu. Berapa banyak Bu. yang sudah berhasil. Ibu klik itu nah ingat saya itu Bu, klik Bu. Di iya. Sebentar, teman-teman sudah bisa. Saya untuk izin share-nya ya Bapak sebentar. apa maksudnya? Aduh. Bikin baru nanti ada. Oke, sebentar. Sudah masuk tadi. Itu Wah, ya. ternyata sudah banyak yang daftar. Wih, baik, Bapak Ibu sekalian. Hah? Sudah sampai dibuat organisasi. Sudah berhasil ya. Untuk Bapak Ibu guru yang ternyata sudah membuat kelas, Iya. nanti kesediaannya dulu ya Bapak Ibu, karena untuk hari ini itu kita prakteknya sampai membuat kelas. Kalau Bapak Ibu ternyata sudah Sudah ada yang membuat kelas. membuat kelas, wah, berarti sudah maju terlalu lebih cepat nih Bapak Ibu. Saya sudah masuk Yang situ. kesediaannya nanti menunggu ya. Nah, ini teman-teman yang jadi host boleh langsung untuk saya untuk prakteknya nih. Oke, saya sudah bertemu dengan kata sudah. Oke. Wah, sudah berhasil. Sudah. Oke. Oke, baik. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya Mbak Lilis boleh langsung izin masuk saja Mbak Lilis. Langsung bergabung saja atau masuk. Untuk Bapak Ibu guru jika sudah masuk di sini, ini silakan Bapak Nah, gini Ibu nah. masuk. Maksudnya begini Bu, Ida. Pilih masuk sebagai guru, gitu ya. Dia mengisi yang tadi Bu, mengisi nama. Oh. Pak Ngurah atau guru-guru yang lain yang sudah bertanya gitu ya. ID Zoom meetingnya ini adalah Siswa. ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk kelas. Ada banyak guru yang meminta ID Zoom meeting gitu ya. Hasilnya ID Zoom meetingnya berapa? Saya sebutkan Bapak Ibu yaitu 88 84207 1751. Ini ada gabung kelas, arsip kelas. Aduh, hai. Kalau bisa nih ada tutorialnya dulu. Bisa menggunakan link, silakan Bapak Kalau ada Ibu tutorialnya enak. gunakan saja ID Zoom meetingnya. Sudah saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, itu Baik, Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah sampai di bagian sini. gabung kelas. Baca saya banyak yang bertanya gitu ya Atau guru dulu kah ya? Guru dulu kah kira-kira? Berhasil masuk. Oh, ini ibu ya ternyata. Ibu Rai. Ibu Ngurai. Ini kalau untuk guru ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, Saya belum
memiliki organisasi, betul. Sudah buat kelas dari kemarin hari Sabtu, luar biasa, dari SD 008, hebat sekali. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah berhasil masuk semua, dan saya share kembali, terima kasih Mbak Lilis atas bantuannya. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hari pertama ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba bergabung ke sekolah organisasi yang sudah dibuat oleh para operator atau kepala sekolah di hari ini. Jadi baik Bapak Ibu di sini, Ini yang operator sama kepala sekolah membuat ini. Sudah ada yang membuat kelas Nina, masing-masing. nggak bisa kita. Menunggu ya untuk Bapak. Kalau guru bisa nunggu dulu. Yang sudah bergabung ke organisasi Nina. dan sudah memiliki kelas, boleh nih ngopi-ngopi atau teh-teh terlebih dahulu ya. Karena saya akan Nina, ngisi ini kayak apa? bisa Iya, isi dulu baru ke kami. dibuat oleh sekolahnya. Nah, tipe organisasi apa ya? Namanya Kasinta. Tipe organisasi Bapak Ibu bisa bergabung ke sekolah masing-masing. Itu caranya ada 2 langkah Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, tapi tulisannya maaf belum memiliki organisasi, gitu ya. Bapak Ibu banyak ya, mungkin yang tulisannya belum memiliki organisasi. Nah, yang belum memiliki organisasi, Bapak. Bapak Ibu boleh. Ini Bapak isiannya apa sini? Iya, yang pertama, silakan Bapak Ibu buka terlebih dahulu di email. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Boleh silakan Bapak Ibu buka di email. Lalu silakan cari nih Bapak Ibu. Yang emailnya ada tulisan no reply at ruang guru. Apa? Emailnya mana Mbak Sinta? Email yang Bapak Ibu berikan ke sekolah atau yang sekolah miliki. Nah, Jadi silakan dicoba terlebih dahulu Bapak Ibu cek di emailnya. email yang sekolah apa ya? Gmail ya? Dari ruang kelas yang tulisannya undangan bergabung ke ruang kelas. Nah, nggak bisa kita. Boleh di-refresh Nggak bisa lanjut ini. emailnya, Bapak Ibu. Nah, jika ada yang tulisannya seperti ini, dan jika Nih. benar ini sekolahnya Bapak Ibu, maka silakan Bapak Ibu tinggal klik saja bergabung. Maka nanti akan Nih bergabung, nah. masuk ke organisasi yang sudah dibuat oleh sekolahnya. Nah, Ya, Bapak Ibu. stop di sini aja kita dulu. Bapak Ibu Nggak bisa lanjut. mengecek terlebih dahulu. Sedikit santai dulu soalnya banyak yang kita pandu. Siapa namanya? Wahyu Bapak yang kemarin ikut di workshop ya. Boleh Bapak, pelan-pelan tidak Bapak. Saya belum bisa daftar. Alasannya kenapa Ibu Lina boleh diinformasikan di kolom chat. Boleh Ibu Lina jika ternyata sudah pernah daftar gitu ya, lalu lupa passwordnya. Bu Lina boleh nih mencoba mungkin dengan email anaknya gitu ya, atau dengan email ID sekolah. Pak Sabri kemarin ada buka email kah? Mengirimkan ke ruang kelas kemarin ada kah? Diminta email. Sebelumnya itu memiliki waktu Masuk. gitu Bapak Ibu, mungkin sekarang boleh menggunakan email yang lain terlebih dahulu. Oke. Sekarang Bapak Ibu jadi pakai email sekolah ya. Boleh dicek terlebih dahulu di email sekolahnya apakah ada undangan. Nah, boleh dicek ya Bapak Ibu yang pertama. Silakan dicek emailnya terlebih dahulu apakah ada undangan. Jika ada undangan, silakan tinggal diklik pada bagian digabung gitu Ini. ya. Tuh. Saya boleh Di sini Pak Sapri. Pak Nina, di sini Pak Nina, gabung di sini. Nah, sudah daftar tapi kenapa nggak Nih, bisa login? bisakah? Dan passwordnya sudah benar. Oke, dari SMPNEGRI 2 Jambu, coba diklik kata kecilnya Bapak Ibu sekalian ketika daftar. Karena di bagian bawah itu ada kata kecil, itu mohon diklik supaya terchecklist. Nanti baru bisa klik daftar. Gitu ya. Di email sekolah juga ternyata tidak ada. Baik. Kalau ada yang bertanya link absen mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan untuk link absen itu akan kami berikan di akhir sesi. Jadi sekarang belum ada link absen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, saya punya akun Hah? organisasi. Ya nggak bisa membuka. Baik Bapak Ibu. Dari Saya operator mungkin dulu akan membukakan, baru bisa lanjut kita. dulu sekitar 5 detik gitu ya Bapak Ibu. Boleh untuk berkonsentrasi. Sebentar, tarik nafas, gitu Bapak Ibu. Habis itu boleh dihembuskan. Nah, saya akan informasi Bapak Ibu sekalian mohon didengarkan terlebih dahulu ya.
Di sini Bapak Ibu, kita terdiri dari sekitar 225 guru di Kutai Barat, di mana ada 3 jenis guru. Yang pertama, ada guru yang baru bergabung atau membuat akun ruang kelasnya, tetapi ada keterangan belum memiliki organisasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki organisasi, ya, yang tulisannya di sini Bapak Ibu, tampilannya mungkin berbeda, yang tulisannya belum memiliki organisasi, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu cek email. Nah, boleh dibuka email. Jika ada tulisan seperti ini, silakan Bapak Ibu klik bergabung. Atau yang kedua, Bapak Ibu boleh buka WhatsApp-nya atau grup WA Bapak Ibu guru sekalian. Coba dicek terlebih dahulu di grup WhatsApp sekolahnya Bapak Ibu. Apakah di hari Jumat kemarin itu ada pesan atau informasi dari operator sekolahnya? Contoh seperti apa Mbak Sinta? Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Jadi coba dicek grup WhatsApp-nya. Jika yang di email tidak ada, Mbak Sinta di email sudah saya cek tidak ada. Oke. Jika di email tidak ada, langkah kedua silakan Bapak Ibu buka grup WhatsApp sekolah masing-masing. Nah, coba dicek ya Bapak Ibu. Di grup WhatsApp-nya apakah ada undangan seperti ini? Nggak ada Bapak kirim. Jika ada undangan Nggak ada. seperti ini Bapak Ibu, ini boleh diklik linknya. Nggak ada link itu Pak. Oke, boleh diklik linknya, nanti dia akan terhubung Bapak Ibu ke link organisasi atau sekolah virtualnya masing-masing. Nah, nanti jika diminta di bagian bawahnya, meminta kode akses organisasi gitu ya. Di bagian bawah ini biasanya ada tulisan masukkan kode akses organisasi. Nah, untuk kode akses organisasi yang mana? Coba Bapak Ibu cek kembali WhatsApp-nya. Biasanya di bawahnya ini ada Bapak Ibu keterangan kode akses organisasi. Nah, ini contoh punya saya adalah SMP Negeri 1 Banjarmasin. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu masukkan kodenya SMP Negeri 1 Banjarmasin dengan huruf besar kecil yang sama, lalu silakan klik bergabung. Maka nanti akan otomatis masuk ke organisasi yang sudah dibuat oleh Lewat mana dia Pak? kepala Lewat Telegram kah? Grup guru. Guru. Guru MI. Nih. Lalu ada Nah, coba Bapak klik itu. kriteria yang Bapak Ibu guru ternyata operator sekolah Enggak, ini Bapak aja klik sini. tidak mengikuti. Nah, Jadi tidak ada apa bilangnya? tidak ada yang membuat Undang email undang 1 Siapa? gmail.com. Nama siapa itu? Alpian. Coba itu kan. Bapak klik. Ini dari saya. Hah? Dari Saya yang ngundang ini. Coba Bapak klik. yang mana ini? Ya. guru sudah berhasil Apa bilangnya? Salin hapus. Hah? Enggak salah. Atas ini di atas Pak. itu malah lebih santai, silahkan duduk-duduk terlebih dahulu. Di grup WA, di grup WA kita guru itu nah. Ada request dari Pak Darmansyah. Bapak Sinta bisa ulang Ini email sekolah Pak. Kalau bisa bikin email ini matululum. ya Bapak Ibu. Jadi enak. Yang menggunakan link WhatsApp, silahkan Bapak Ibu. Iya, operator kita. Tinggal diklik saja linknya. Oke. Lalu mohon diingat bahwa ini ada kode akses organisasi. Diingat atau dicatat di kertas untuk masuknya. Contoh punya saya SMP Negeri 1 Banjarmasin, huruf besar semua disambung. Berarti SMP 1 klik Banjarmasin. linknya. Di bagian bawah, mungkin di tanda Bapak Ibu ada tulisan kode akses organisasi. Silahkan dimasukkan saja ke tempat tersebut kode yang ada. Lalu nanti tinggal klik saja Nggak mau Pak. ke organisasinya. Maka nanti akan otomatis masuk Bapak Ibu. Seperti ini, maka akan otomatis masuk ke sekolahnya. Oke. Lalu ada pertanyaan, ID organisasi saya salah. Nah, atau tidak ada yang dibagikan ID organisasi atau kode akses organisasi. Kan Bapak Ibu guru tidak ada kode akses organisasinya, silahkan Bapak Ibu tanyakan ke operator sekolah atau guru-guru atau kepala sekolah yang membuat organisasinya. Karena kode akses
organisasi itu hanya dimiliki atau yang bisa akses hanya operator sekolahnya. Jadi silakan Bapak Ibu ditanyakan kembali. Nah, kita tadi di sininya Bu. Nah, ininya kita nggak punya nih. Gitu. Jadi silakan ditanyakan. Oh, operator sekolahnya tidak tahu. Tidak tahu ada aksesnya. Bapak Ibu boleh nanti cek gitu ya kepada operator sekolahnya. Karena boleh dicek di bagian anggota organisasi Pak. Coba dicek. Gitu. Nanti boleh ibu operator yang membuat boleh ya dicek di bagian anggota organisasi di bagian undang-undang. Oh, ini nah. Nah, di sini ada kode aksesnya. Nah, itu boleh ya Bapak Ibu operator ini yang di-share juga ke Bapak Ibu gurunya. Begitu. Oke, itu adalah cara bergabung ke organisasi yang sudah dibuat. Saya belum memiliki kelas. Bapak Ibu guru, mohon kesediaannya. Di sini saya baru mengajak guru-guru membuat atau masuk ke organisasi. Jadi yang sudah berhasil masuk organisasi, mohon kesediaannya menunggu ya. Jangan membuat kelas terlebih dahulu. Terima kasih. Hah? Klik muncul. Bujur, sudah bujur. Oke, Bapak Ibu yang Kita kan di guru tadi kan namanya organisasi. Kita menunggu dari operator dulu bikinkan, baru kita bisa masuk. Sudah ada nama sekolahnya. Jika sudah ada nama sekolahnya, Nah, itu sekolahnya. berarti sudah berhasil Bapak Ibu. Sudah berhasil masuk ke organisasinya. Oke, kalau saya kemarin bagi YouTube yang dibagikan di Telegram sudah membuat organisasinya. Baik, yang sudah membuat. Pada Armansyah boleh diinformasikan untuk mengulanginya di bagian step yang mana pada Armansyah? Karena ini pada dari coba ulang buat. Oke, ini boleh diinformasikan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang sudah berhasil membuat, yang sudah berhasil bergabung organisasi, boleh sekarang Bapak Ibu masuk ke kelompok yang ngopi-ngopi teh dulu. Ya, sekarang saya akan memandu untuk Bapak Ibu guru yang belum dapat Nggak bisa, Bu. tidak ada di Iya, kita kan belum terdaftar kita. Belum diundang oleh operator maupun kepala sekolah. Nah, saya akan Iya, sudah aja, stop dulu situ. untuk kriteria yang Bapak Ibu guru masuk ke sini ya. Oke, untuk Bapak Ibu guru yang masuk kriteria belum memiliki organisasi, tidak mendapatkan undangan baik dari email ataupun WhatsApp, dan operator sekolah yang kemarin tidak ikut Kak. Saya baru hari ini daftar. Nah, untuk Bapak Ibu guru dengan kriteria seperti ini, sekarang boleh standby untuk mengikuti praktek atau panduan dari saya ya. Nah, baru kita pakai panduannya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu guru yang belum bergabung, silahkan diklik di bagian bawahnya, buat organisasi. Nah, mana tadi ya? Atau Bapak Ibu guru boleh klik di bagian kanan atas ada tulisan buat organisasi. Ini untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki organisasi ya, yang sudah boleh ditutup, tidak perlu membuat lagi. Ya, Bapak Ibu. Nih, di mana tadi ya? Ini organisasi, nah, sudah. Caranya akan seperti ini. Untuk Bapak Ibu guru Bentar. yang belum bergabung organisasi. Bentar dulu, Bu. Oh, ini. Ya, apakah sudah siap Bapak Ibu guru yang diinformasikan? Bentar dulu, saya belum bisa masuk sini. Nah. Bapak Ibu guru yang ternyata belum membuat atau belum ada undangan, tampilannya akan seperti ini. Apakah sudah sama? Belum, Bu, belum. Itu punya orang. Saya mau kembali ke saya dulu. Iya, punya saya belum kembali. Ini yang belum memiliki organisasi ya, yang sudah tidak perlu membuat kembali karena sudah punya sekolah masing-masing. Oke, sudah siap semua Bapak Ibu? Saya membantu organisasi atau sekolah. Nah, ini nah. Yang pertama, Di ruang kelas. silakan Bapak Ibu pilih yaitu sekolah. Karena kita adalah urusan sekolah ya Bapak Ibu. Ini matululum ya? Kita akan pilih untuk tipe organisasi adalah sekolah. Nikmatul Ulum. Oke. Selanjutnya untuk provinsi. Nah, Provinsi ini Bapak Ibu provinsi saja atau ketik saja yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Karena di sini semuanya dari Kutai ya, Bapak Ibu Kutai Barat. Ini Kalimantan Timur. Karena diketikkan saja. Sudah. Ini. Terus
Kota, kabupaten. Kutai Barat. Untuk kabupaten juga Bapak Ibu tinggal diketik atau tinggal dipilih. Kabupaten dari mana? Nah. Dari Kutai, berarti pilih Kutai. Iya kah? MI. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nih. Selanjutnya untuk nama organisasi. Nama organisasi diisi apa, Kak Sinta? Nama organisasi silakan Bapak Ibu ketikkan saja nama sekolah masing-masing tempat Bapak Ibu. Waralawa. Ya, contoh untuk SD. Nah, di sini Bapak Ibu saya informasikan tidak disingkat. Jadi contoh SD spasi negeri atau SMP spasi negeri. Jadi jangan SDN ya, Bapak Ibu, atau jangan SMP. Hah? Tapi Iya. SD spasi negeri. Kalau kita MI nih Matululum Waralawa. Satu Barong. Nah, Waralawa. Jadi Bapak Ibu ketikkan saja. Alamat? Pilihannya maka tinggal dipilih saja. Ada. Gitu. Nggak ada. Ketik. SDN 004. Nah, Bapak Ibu 00 kami hilangkan. Bapak Ibu boleh ketikkan Halo. langsung SD negeri 4. Ah, ini bilangin mama hari ini gak ada jadi, AMBK-nya gak ada jadi. Ditunda. Saja. Ya, assalamualaikum. Oke. Kalau seandainya nama organisasinya tidak ada, Pak, setelah saya ketik, berarti Bapak Ibu yang tidak ada, silakan pilih lainnya. Ya, di sini ada pilihan lainnya. Lalu silakan dibaca Bapak Ibu masukkan nama sekolahnya. Udah. Contoh SD Negeri Cipta Raya, gitu ya Bapak Ibu, atau yang swasta. SD Negeri Cipta Raya. Nah, ini saya contoh saja Bapak Ibu. Nah, jadi semua sekolah bisa masuk ya Bapak Ibu. Dah. Habis apa lagi? Langsung saja dimasukkan. Dan untuk alamat ini diisi apa Pak Sinta? Untuk alamat ini adalah alamat sekolah tempat Bapak Ibu belajar. Jadi tinggal dimasukkan saja. Iya tadi kan tipe sekolah kita pilih kah? Atau bimbingan belajar atau lainnya? Hasanuddin nomor Iya nih sekolah, bimbingan belajar atau lainnya. Tadi bilangnya lainnya. Ya. Maka nanti Nah. bisa membuat atau berhasil membuat organisasi sekolah virtualnya. Sudah ya buat ya. Yang ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau kalau ada yang kesulitan silahkan tanyakan di kolom chat, akan saya bantu jawab. Jika sudah diisi semua silahkan Bapak Ibu tinggal klik saja buat. Maka Bapak Ibu akan berhasil. Nah, pilih organisasi lagi nih. Atau sekolah Tuh, virtual. udah bisa KB Pak Bu. Jika sudah berhasil, MI. Ini Matululum mana? ya Bapak Ibu supaya saya tahu untuk guru yang sudah berhasil atau ternyata ada. Nih, Oke, di sini ada Sudah ya? Siap Bu. ntar aku mau. Ada Ibu Siti dan Bu Febri berhasil. Tapi huruf besar semua ya. Membuat organisasi. MI nih. Ya, nggak ada anunya. Kecamatan tambah sini ya. Kecamatan. Atau karena apa nih Bapak Ibu? Oke. Berhasil. Dari Pak Thomas bertanya cara buat nama organisasi enggak? Nah, berhasil. Karena salah. Oke. Sudah. Bapak akan saya informasikan cara mengubahnya ya. Dari Bapak atau Ibu Nah, nggak bisa masuk. Oke. ini atur dulu ini kan. Arsip kelas belum. Buat kelas. Kendala tidak bisa masuk karena lupa email. Nanti tunggu anu kah? Tungguan dulu ya. Kalian supaya tidak tertinggal. Boleh nih Bapak Ibu menggunakan email yang lain. Boleh mungkin menggunakan email istrinya atau suaminya, atau boleh menggunakan email anaknya. Karena tidak punya nama SD 001 Lambin. Nah, Ibu Rita, boleh ditulisnya SD Negeri Ibu. Saya contoh ya. Di sini jadi jangan SD saja, tapi SD Negeri. Berarti sudah terdaftar Bu sekolah-sekolah Kutai Barat itu. Coba bilang minta tolong emailnya ya. Kalau Aku mau undang ibu ini makanya kemarin kan masuk emailnya ke sini. Dari ini. Masuk yang undang aja. Ibu Jadi nanti akan berhasil membuat. Oke, sudah berhasil semua. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita Nah, sudah masuk buat kan? Sudah sampai di sini. Nah, ini Nah. saya harapkan Itu sudah berhasil tadi. Sudah semuanya memiliki organisasi
organisasi. Cara mengikuti Kita lihat di pojok kanannya Bapak Ibu, apakah sudah berisi atau sudah tertulis tentang nama sekolahnya? Jika sudah tertulis, berarti di sini Bapak Ibu sudah berhasil bergabung atau membuat organisasi sekolah masing-masing. Maka kita sekarang sudah sama semua Bapak Ibu. Sudah sama semua Bapak Ibu, sudah bikin organisasi semua ya? Sudah. Lainnya juga sudah sama seperti saya semua ya sekarang? Ya, sudah sama Bu ya. Ini kalau ini kan ini. Nah, Aku lupa membagi layar begini nah, bingung. sekarang sudah sama semua, maka kita mau praktek sama-sama nih. Kita kalau sekarang akan masuk ke jalur yang sama. Maka kita akan coba semua fitur-fiturnya ini dengan langkah dan tahapan yang sama. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya. Oke. Untuk cara membuat kelas, mohon kesediaannya dulu Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian kita berhasil membuat organisasi. Mohon kesadarannya untuk fitur-fitur yang lain ya. Nah, yang pertama sebelum kita membuat kelas, sebelum kita undang guru, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengklik info organisasi. Mana? Coba Bapak Ibu klik bagian info organisasi. Di mana, Bu? Jadi kalau yang saat ini ada yang lagi buat kelas, di cancel dulu. Ya, Bapak Ibu yang lagi buat kelas. Ini info ini kah? Ini info ini ya. Cancel terlebih dahulu. Bu Hidayah. Dibatalkan. Silakan Bapak Ibu sekarang. Ini nah ini mati dulu. Kok saya, Bu? Nama saya ada di sini. Bapak Ibu boleh ya di screenshot, di print screen, atau yang menggunakan laptop boleh di organisasi sekolah Bapak Ibu. Tadi Pak Thomas tanya, Mbak boleh gimana? ID-nya Bu ada Bu kita Bu. Nah, yang ini mengubah Ini ID-nya nah. organisasi, ada organisasinya juga sama di bagian info organisasi. Nah. Klik bagian edit. Nah, di sini Bapak boleh ya diedit nama sekolahnya. Nah, ini nama sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, atau ada yang mau unggah logo sekolah. Nah, bisa di bagian ini. Nah, Nanti belum lagi. di print screen. Anu emailnya siapkan, Pak. Screenshot foto print screen, silakan disimpan terlebih dahulu di bagian file ini ya. Oh iya. Karena itu Oke. menjadi bukti presensi kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi presensi adalah Iya, setiap guru. wajib menunjukkan bukti praktek kita. Jadi sangat disayangkan bahwa Bapak Ibu yang belum praktek karena Bapak wajib menghadirkan bukti Bapak Ibu sudah berhasil membuat organisasi atau sudah berhasil bergabung ke organisasinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu nanti ketika mengisi presensi atau daftar hadir, kami meminta Bapak Ibu untuk mensisipkan yang namanya ID organisasi. Nah, ID-nya berapa nih, Bu? Lupa. Ya, ID organisasi sekolah itu berbeda-beda. Ini, Bu. Kalau ini ID kita nih nah. Silakan Bapak Ibu nanti Ya, ini nah. Jadi ketika mengisi presensi kalau diminta ID organisasi, Ini nah, ID kita. Kan lah. info organisasinya atau boleh lihat saja di bagian screenshot yang sudah Bapak Ibu ambil. Gitu ya. Ini nah, ID-nya nih, Bu. Ini nih. Maaf suaranya kecil Kak. Ibu Puji boleh volumenya dibesarkan. Karena ini saya sudah sedikit dekat mic sekali. Oke. Sudah Bapak Ibu foto di screenshot dan disimpan? Sudah. Ya, boleh diinformasikan di kolom. Penanggung jawabnya siapa? Kok saya nggak bisa ngisi nah? Nih, nggak bisa di sini. Ini ya. Bandi malah suaranya keras sekali. Apakah mengganggu Bapak Ibu cara saya terlalu kencang? Pak, minta email Bapak. Email madrasah. Email madrasah. Ya, boleh. Boleh Bapak Ibu tulis. Boleh difoto. Share buktinya aman dan disimpan saja ya Bapak Ibu, disimpan terlebih dahulu. Mana emailnya Bapak mana? Masukkan ke mengisi presensi di akhir acara. Ayo Pak. Ya Bapak Ibu. Oke, karena semuanya sekarang sudah di screenshot, sudah foto. Belum. Kita akan sama-sama lanjut Bapak Ibu membuat kelas. Mana emailnya? Jadi saya sudah berharap Bapak Ibu berhasil. Minta tuliskan, Bu. Organisasinya ya. Kita akan membuat kelas virtual masing-masing Bapak Ibu. Nah, cara membuat kelasnya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu klik kembali kelas Anda. Lalu di sini ada pilihan ya Bapak Ibu buat kelas.
Nah, kita akan membuat kelas virtualnya nih. Kita klik sama-sama ya Bapak Ibu buat kelasnya. Untuk Bapak Ibu ya, terus ngopi-ngopi nyantai-nyantai lagi gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membuat kelas virtual. Untuk Bapak Ibu Namanya yang ternyata aku mau nyimpan. menggunakan Google Classroom atau saat ini menggunakan Google Classroom, boleh tinggal import saja kelas-kelasnya. Maka nanti nama-nama kelasnya yang ada di Google Classroom akan pindah ke sini. Tapi hanya namanya ya Bapak Ibu, tidak perlu takut yang data Google Classroom yang sebelumnya atau yang aslinya itu tidak akan terimport. Kalau di sini nama ya, nama sekolah gitu nah. Lebih aman atau lebih mudah, Bapak Ibu boleh klik yang di bagian buat kelas. Kita akan membuat kelas yang baru gitu ya. Oke, tantangannya mulai sudah. Ya, sudahkah? Sapriyadi Solehah. Ntar saya sensor dulu. Diinformasikan kembali di kolom chat apakah sudah sama Bapak Ibu bareng gitu ya. Oke, jadi Berhasil ntar ya. Niku masuk ya. sudah sama. Dari SMP Negeri 5 juga sudah sama. Oke, kita akan membuat kelas virtualnya ya, Bapak Ibu guru. Ntar ulang. Kelasnya. Yang belajar kelas 1 SD sampai Aku mau tahu dulu ini. bahkan SMA di sini sudah tercover kelasnya. Jadi tinggal di rumah. Aku kan dulu bilang kalau di sini anak SD saya pilih kelas 4. Ya, Bapak Ibu. Lalu untuk kurikulum. Nah, untuk kurikulum ini dipilih saja Bapak Ibu. Sudah ya? Di mana tadi? Topik atau tematik. Atau Bapak Ibu ada lainnya. Kelas Anda kan di mana tadi, Bu? Yang Cambridge atau International School atau sekolah penggerak. Nah, ini Bapak Ibu boleh Hah? kurikulum yang lainnya ya. Lalu silakan masukkan saja di sini kurikulum Bapak Ibu. Atau di sini penggerak gitu ya. Terus? Penggerak. Hah? Dimasukkan saja Bapak Ibu. Buat kelas? Atau Bapak Ibu yang SMP, terserah kalau yang SMP bagaimana? Nah, kalau yang SMP juga sama Bapak Ibu, tinggal dipilih saja kelasnya. 1. 8, lalu kurikulumnya. Kurikulum. Nah, itu 13 divisi tinggal dipilih, tetapi Aku sendiri lain Ibu. silakan pilih lainnya. Lalu dimasukkan kurikulum. Pembelajaran nano nih menurut topik, Oke. mata pelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu untuk mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran ini Nggak ada saya nah. Agama. untuk mata pelajaran di sini Bapak Ibu tinggal dipilih nih mata pelajarannya. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, ada matematika, ada pendidikan, ada Contoh. teknologi, budaya dan lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu dulu, ketika Bapak Ibu mata pelajaran, lalu di scroll tidak ada mata pelajarannya Bapak Ibu dulu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi ya, atau tidak perlu langsung takut. Bapak Ibu tinggal pilih saja paling bawah. Paling bawah ya. Sama lainnya. Lainnya. Nah, ini lainnya ya. Silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Sudah. Mata pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Fikih Ya, pelajaran mungkin mata pelajaran dan Mbak, saya guru akidah. saya guru tematik. Akhlak. Bapak Ibu tinggal dimasukkan saja berarti ya. Nah. Pilih lainnya. Lalu silakan dimasukkan ketik saja. Guru kelas gitu. Atau guru tematik boleh. Atau yang tidak ada. Pastikan saya penjelasan tidak ada. Berarti silakan dimasukkan saja pilih lainnya. Lalu dimasukkan mata pelajarannya penjaskes atau PJOK gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang SMP, pastinya SMP mau di sini mata pelajaran IPA IPS di sini saya kasih. Windows sama PRTSC. Bapak Ibu. Windows sama PRTSC. Ada juga di sini mata pelajarannya Yang jendela. Lainnya. Lalu silakan dimasukkan di sini IPA terpadu atau IPS terpadu. Jadi semua mata pelajaran Nina. tinggal diketik-ketik saja. Kalau agama Kak, agama juga tidak ada pilihan, tinggal dimasukkan saja lainnya, lalu dimasukkan nama mata pelajarannya. Maka dengan otomatis Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas virtualnya. Untuk nama kelas, nama kelas lebih spesifik ya Bapak Ibu. Contoh,
Bapak Ibu ada yang ngajarnya kelasnya lebih dari satu. Hasilnya saya mengajarnya di kelas 7 itu contohnya 7.1 atau 7A. Boleh. Nah ini lebih spesifik kelasnya. Bingung. Jadi hasilnya kalau saya mengajarnya 10 kelas. Nah jika Bapak Ibu guru ada yang mengajarnya lebih dari satu kelas, maka nanti Bapak Ibu akan mengulangi hal ini sebanyak dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu guru ajar. Jadi beserta Bapak Ibu membuat kelasnya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu ajar. Berarti kelas 1 juga di sini saya. Siswa-siswinya digabung ya Bapak Ibu. Kelas 1 MI. Jadi mungkin yang mengajar kelas 7 boleh dibuat 71 saja, lalu nanti tinggal klik saja buat. Kelas 1. Nah, di sini saya 7A nama saya, gitu ya. Lalu jika Ibu sudah buat kelas kah tadi? saja buat. Ibu ketik. Lalu mengulangi tahap yang sama, udah nanti tinggal 7B. Lalu kita boleh diulangi lagi urutannya, lalu 7C gitu. Jadi Bapak Ibu akan memiliki banyak kelas sesuai dengan yang Bapak Ibu. Sudah muat. Apabila hasil Bapak Ibu apakah ada yang salah, boleh diinformasikan di kolom chat nih. Supaya saya tahu Bapak Ibu Oh, apakah daftar hadir kelas 1. Baru lagi. Ini baru kelas 1. Oke, Pak Tariji. Pak Tariji sudah buat dari kelas yang lain. Luar biasa. Nah, sudah Bu. Muncul begini Bu. Nih. Kelas fikih dan akidah akhlak kelas 1. Bapak Ibu sudah berhasil. Bapak Ibu sudah- Aku masih membuat Bu ya. Jika sudah terisi semua, tinggal klik saja buat. Buat kelas dulu. Maka akan otomatis dia berhasil katanya membuat kelas kedua. Kelas 2. Nah, Kurikulum, pemilihan menurut topik. tinggal klik saja kembali kelas Anda, lalu klik lagi buat kelas, lalu tinggal mengulangi tahapan yang sama. Topik. Maka nanti akan otomatis Bapak Ibu Kepelajaran fikih. Lainnya dulu ya. Bawahnya lainnya fikih Sampai di sana ada yang ditanyakan, saya masih menunggu ini Bapak Ibu guru. dan akidah Contohnya saya membuat kelas yang banyak, Akhlak. Bapak Ibu. berarti kelas 2. Apa nama guru? Ini Bapak Ibu kelas buat kelas dulu. Bebas Bapak Ibu hanya nama kelas saja boleh. Kenapa saya buat nama guru gitu ya? Karena biar anak-anaknya tahu itu kelas guru ya. Takutnya anak-anak ini banyak yang aduh saya hari ini belajarnya sama guru yang mana ya gitu. Kita lebih sifatnya open Bapak Ibu. Oke, kalau sudah berhasil sama Bapak Ibu, jika ada yang layar putih atau jika ada yang ternyata belum lama, Bapak Ibu tinggal di refresh aja. Undang dulu. Ibu udah Bu Kusna, mulai dari sini kah? Untuk S2 katanya Ya dari ini kah Bu Kusna sudah sampai sini kah? untuk daftar. Oh Bu, Bapak, Ibu, udah sini kah? Sudah belum? Oh dari awal. buat terlebih dahulu Kelas 3. nomor handphonenya. Tapi jika ini gagal kalau terus ketika membuat, Nomor Bapak topik. Ibu buat yang masuk dari yang lain, begitu ya. Atau nanti akan saya bantu di grup Telegram Bapak setelah praktek ini nanti akan secara pribadi saya bantu membuatnya. Nanti Bapak boleh menonton ya. Gagal buat kelas Ibu. Keterangannya apa nih Bapak? Biasanya kalau buat kelas yang kemarin gagal, boleh diinformasikan keterangannya ketika gagal sama Bapak. Nah, Bapak Ibu ada dua yang sudah kita berhasil membuat kelas virtual. Nah, lalu kita mau masuk ke kelas yang ketiga, Bapak Ibu. Kelas yang ketiga adalah saya untuk mengundang siswa 4. bergabung ke kelas virtual ini. Caranya bagaimana? Oke. Kelas aja ya. Yang pertama silakan Bapak Ibu terlebih dahulu kelasnya. Karena di sini ada saya sudah menyiapkan beberapa kelas, gitu ya. Dan saya akan klik lihat kelas. Oke. Kemudian bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu terlihat ya. Wah, anu kode kelas masing-masing Bu beda. Undang siswa. Nah, di sini Bapak Ibu saya mengunduh dulu ya caranya. Silakan Bapak Ibu klik di bagian undang siswa.
Cara mengundang siswa ini ada Sudah berhasil aku mengundang ada tiga cara Bapak Ibu. Saya sudah ke kelas 5, Pak. Saja mau mengundang siswa dengan kode Buat kelas dulu. atau bagikan link atau dengan QR code. Ya, dan di sini ada instruksi undangan siswanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau mempelajari sendiri, cara mengundangnya boleh tinggal klik instruksi undang siswa. Nah, kalau di sini saya mau mengajak Bapak Ibu caranya yang lebih mudah nih, gitu ya. Kalau mau pakai kode kelas, boleh ini kode kelasnya Bapak Ibu dulu. Atau kalau sebagai saya bagikan link, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti berkoordinasi dengan siswa-siswi dengan WhatsApp, gitu ya. Nah, di sini metodenya Bapak Ibu nanti tinggal bagikan ke anak muridnya. Maka nanti akan otomatis anak murid bisa bergabung ke tempat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu saya izin akan membagikan juga langkah-langkah supaya siswa-siswinya bisa bergabung ke kelas Bapak Ibu dengan lebih mudah. Saya bagikan di kolom chatnya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Nanti Bapak Ibu boleh tinggal copy paste dari edit gitu ya. Oke, saya sudah bagikan ke kolom chat nih. Sebentar. Sekarang Bapak Ibu boleh pesan ini membagikan kolom chat. Kolom chat dia membagikan ya, Bu? Nah, di kolom chat ini sudah saya bagikan langkah-langkah untuk bisa anak-anak atau siswa-siswinya bergabung ke kelas Bapak Ibu. Yang pertama, nanti anak-anak akan mendownload aplikasi. Jadi, untuk siswa-siswi itu melalui aplikasi. Tapi dengan Bapak Ibu tidak perlu lewat aplikasi. Bapak Ibu cukup lewat website atau Google Form saja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu setelah anak-anaknya sudah berhasil download aplikasi, kita memilih untuk registrasi atau login terlebih dahulu. Untuk yang siswa-siswi SD, jika kesulitan, bisa nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan orang tuanya. Jadi minta untuk orang tuanya mendaftarkan nama dan nama siswa-siswinya. Kalau membutuhkan nomor dan nomor handphone, itu bisa menggunakan nomor orang tuanya. Gitu ya, Bapak Ibu, jadi boleh dibantu atau minta bantuan kepada orang tua. Lalu poin nomor 3 nih Bapak Ibu. Nah, poin nomor 3 ini Bapak Ibu wajib mengeditnya. Jadi untuk nomor 3 Bapak Ibu mau edit karena di sana ada keterangan. Setelah selesai daftar, Bapak Ibu anak-anak akan klik link yang Bapak Ibu bagikan. Nah, linknya seperti apa Kak Sinta? Nah, linknya itu dari yang ini ya Bapak Ibu. Link yang ada di bagian ini. Silakan Bapak Ibu nanti tinggal klik saja salin, lalu diedit dimasukkan ke poin nomor 3. Maka nanti anak-anak akan klik link tersebut. Dan otomatis nanti anak-anak tinggal klik saja gabung langsung deh masuk ke kelas virtual Bapak Ibu kalian. Itu adalah caranya. Lalu kalau ada pertanyaan Sinta di tempat saya jadi jaringan atau sekolah saya itu sulit Kak Sinta. Baik Bapak Ibu, ini kita coba saja. Kalau memang ini dimulainya Bapak Ibu, wow sangat luar biasa baik. Tapi jika memang terjadi kendala sarana prasarana itu di luar kemampuan kita sebagai Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu boleh praktek saja untuk meningkatkan teknologi atau kemampuannya Bapak Ibu. Tapi jika memang Bapak Ibu tahu siswa-siswinya punya handphone, baik itu handphone orang tua saja, berarti mereka masih bisa praktek atau masih bisa belajar. Karena ini masih digunakan gitu ya Bapak Ibu, tidak wajib handphone sendiri anak, tapi juga menggunakan handphone kakaknya atau handphone orang tuanya gitu. Aplikasi yang menggunakan kelas LMS Bapak Ibu, LMS dari ruang kelas yang gratis bisa kita gunakan gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu untuk mengecek nih berapa banyak guru yang sudah berhasil membuat kelas virtualnya. Saya Bapak Ibu untuk meminta Bapak Ibu klik bagian kolom salin di kelas yang sudah Bapak Ibu buat, lalu silakan Bapak Ibu pastekan di kolom chat. Karena saya ingin tahu berapa banyak ya guru yang sudah berhasil membuat kelas-kelas virtualnya. Boleh Bapak Ibu silakan klik bagikan link di bagian atas siswa-siswinya, lalu lalu klik salin ya salinnya, lalu silakan copy paste linknya atau kode kelas deh. Kalau Bapak Ibu guru ternyata ada yang Mbak,
saya zoomnya di handphone, tapi prakteknya di laptop. Nah, kalau seperti itu boleh Bapak Ibu kopikan saja gitu atau diketik kode kelasnya. Supaya saya tahu nih berapa banyak guru yang sudah berhasil membuat kelas virtualnya. Oke, wah ternyata sudah banyak. Ada kelas namanya Ibu Teresa, ada Ibu Kristina ini juga, ada Ibu Siti kelas 1A. Wah, di sini kelas SD lebih banyak ya. Kelas SMP bagaimana nih? Bapak Ibu tidak mau mengirimkan. Jadi, untuk siswa-siswi untuk hal anak-anak atau nanti jika Bapak Ibu ada yang memiliki kendala, saya tidak tahu langkahnya atau tadi lupa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di grup Telegram ya. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa kami bantu. Tidak perlu sungkan-sungkan, langsung tanyakan saja di grup Telegram. Wow, kalau chat saya sudah mulai penuh. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya informasikan untuk praktek di hari pertama, ya, karena pelatihan kita akan dilakukan selama 3 hari, Bapak Ibu, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk hari pertama ini, praktek kita hanya sampai di sini. Jadi goalsnya kita di hari pertama itu hanya sampai Bapak Ibu mengundang siswa-siswi. Jadi setelah Bapak Ibu berhasil membuat akun, berhasil bergabung atau membuat organisasi, lalu yang ketiga berhasil membuat kelas-kelas virtualnya, dan yang keempat Bapak Ibu berhasil mengundang siswa-siswi, itu berarti Bapak Ibu praktek hari ini sudah goal semua. Nah, satu lagi mengundang siswa ya apa? Bapak Ibu mungkin membuat kelas-kelas virtual yang lain, atau Bapak Ibu masih mencari link di kolom chat, izinkan saya Bapak Ibu menginformasikan ya seputaran ruang kelas. Tapi Bapak Ibu tidak perlu praktek, karena praktek kita hanya sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mengenalkan ruang kelas untuk Bapak Ibu mata pelajaran dan juga wali kelas. Jadi apa ya? Iya, tematik pilih. Iya, tematik. Karena kemarin banyak di survei atau tadi juga di bagian pedagogik, banyak mungkin Bapak Ibu memanfaatkan LMS lain gitu ya, seperti Google Classroom, atau Bapak Ibu ada yang memanfaatkan WhatsApp untuk pembelajarannya gitu. Nah, ini Bapak Ibu saya informasikan atau mengenalkan ruang kelas. Karena ruang kelas ini sudah terintegrasi semuanya ada dalam satu platform di ruang kelas ya. Bapak Ibu tidak perlu praktek ya, cukup dengarkan. Nah, di ruang kelas ini Bapak Ibu nantinya itu ada yang namanya saya bikin izin berpindah ke kelas lain gitu ya, supaya tampilannya lebih cantik. Sebentar Bapak Ibu, saya izin untuk pindah ke sekolah atau ke kelas lain yang memang luar biasa dan enak dilihat ya. Iya, ke senam Ibu. Siapa sudah masuk? Ada kan sudah masuk tadi? Sudah. Yang masuk dia buku. Belum lagi saya. Dan mudah untuk Bapak Ibu. Tapi belum lagi Pak, belum mengundang lagi belum. Yang sekolah maksudku. Kita tidak tahu jauh-jauh semoga tidak lagi pandemi atau PPKM begitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti pembelajarannya itu Bapak Ibu ketika sudah masuk siswa-siswinya ini sudah tercover semua fitur-fitur. Jadi Bapak Ibu kita ruang kelas itu ada yang namanya obrolan kelas. Di mana nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot menggunakan WhatsApp. Karena kita sudah ada yang namanya fitur obrolan kelas. Kalau mau berdiskusi, mau menyapa siswa-siswi, tidak perlu lagi WhatsApp, cukup di sini. Tampilannya nanti akan sama persis seperti WhatsApp Bapak Ibu. Nah, nanti pas sesi prakteknya kapan? Kita akan coba besok. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi atau menyapa-nyapa anak murid besok gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini atau nanti malam siswa-siswinya sudah berhasil bergabung ke kelas-kelas virtual Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu mungkin nanti ada yang biasanya membuat daftar hadir atau presensi gitu ya, meminta anak-anak muridnya menulis nama mereka manual. Nah, di ruang kelas Bapak Ibu tidak perlu lagi karena kita sudah ada namanya fitur daftar hadir atau fitur presensi. Jadi nanti di sini langsung daftar Bapak Ibu anak-anak kalau hadir atau alfa atau izin atau sakit, di sini langsung didata dengan rapi sesuai dengan abjad atau absensi mereka. Nah, cara pemanfaatan fitur daftar hadir tanpa singkat besok juga di hari kedua Bapak Ibu. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana cara pemanfaatan daftar hadir supaya nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot gitu ya
membuat atau list daftar hadir atau absen siswa-siswinya. Kita akan coba besok. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga ada yang namanya fitur materi. Nah, fitur materi ini terpisah Bapak Ibu dengan tugas, juga terpisah dengan daftar hadir. Jadi nanti Bapak Ibu akan tersusun rapi, siswa-siswi juga tersusun rapi. Pertemuan 1, 2, 3, 4, kalau sekarang karena sudah lewat gitu ya. Itu nanti pertemuan keberapa itu akan tersusun rapi. Dan untuk fitur materi, ini Bapak Ibu bisa share PDF, PPT, Microsoft Word, audio, video, itu tercover semua di kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa share semua materi gitu ya. Dan nanti akan terrapi tampilannya. Bahkan tidak ada namanya fitur tugas Bapak Ibu. Fitur tugas ini apa sih? Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu lagi ada yang persiapan PAS gitu ya, atau ujian sekolah, atau ada UNBK. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tugas ini. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tugas bagi TPR, praktek, kemudian mengerti sudah rangkum, atau Bapak Ibu mau memanfaatkan untuk kuis, TPS, AS, itu sudah bisa memanfaatkan fitur tugas. Di mana fitur tugas ini Bapak Ibu nanti akan tahu nih siapa saja siswa-siswi yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi nanti tidak tertutup. Kalau di WhatsApp mungkin nanti anak-anak ada yang kirim PC tugasnya atau dikirim di grup. Bapak Ibu nanti akan koreksi. Nah itu pasti bakal sangat sulit sekali Bapak Ibu koordinasi atau melihatnya. Jadi kalau di ruang kelas ini Bapak Ibu di sini langsung terlihat siswa-siswi yang sudah mengumpulkan tugasnya siapa saja. Bahkan nanti Bapak Ibu tinggal langsung mulai juga tugas-tugas mereka. Nah fitur-fitur ini itu lebih akan kita informasikan atau pelajari itu besok di hari ketiga Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba-coba juga memanfaatkan bagaimana ya cara menggunakan tugas, lalu memberikan nilai ke siswa-siswinya itu langsung ada di sini. Lalu kita coba besok di hari ketiga atau hari Rabu. Bahkan ada fitur yang namanya analisis nilai. Nah, analisis nilai ini bisa saya bilang kita akan analisis nilai anak-anak. Jadi langsung seperti ada daftar nilainya mereka Bapak Ibu. Lalu bahkan kami bantu untuk dirata-ratakan nilainya dan Bapak Ibu juga nanti bisa nih mengelompokkan siswa-siswi atau anak-anak yang nilai di bawah gitu. Lalu Bapak Ibu ideal itu langsung ada di sini. Jadi langsung tersusun rapi Bapak Ibu sampai mungkin grafik-grafik performa tugas siswa pun ada. Dan ini semuanya bisa diunduh oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa memiliki dokumentasi sendiri hasil dari belajar Bapak Ibu. Sudah lengkap ya di ruang kelas ini. Nah, prakteknya yang akan kita coba untuk hari kedua dan hari ketiga. Jadi ID sekolah. Nah, untuk praktek besok mungkin ada kendala jaringan rekan kami susah. ID yang kepala sekolah itu yang beri. Nanti ada jaringan yang susah dan mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa ya di apa gitu ya, lebih baik saya prakteknya di gimana ya, apakah di rumah atau di sekolah atau Bapak Ibu mungkin bisa meminta atau bisa ke tempat wifi yang lebih bagus gitu boleh Bapak Ibu. Lalu nanti dikoordinasikan dengan sekolahnya satu proyek aja dia dikasih tapi sebelum guru praktek gitu, jadi meringankan juga boleh. Jadi bisa dimodifikasi gitu ya Bapak Ibu untuk praktek menarik. Oke Bapak Ibu sampai di sini saja untuk praktek di hari pertama. Kalau Bapak Ibu ada kendala untuk pembuatan kelasnya ataupun cara menunjangnya, silahkan tanyakan di grup Telegram ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu saya yang sudah lewat nih, karena sudah pas jam 10 gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini saja praktek di hari pertamanya. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasme dan semangatnya gitu ya. Luar biasa sekali hari pertama ini, banyak sekali guru-guru yang sudah berhasil membuat kelasnya, bahkan sudah ada yang mengundang siswa-siswinya. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Saya akan mengingatkan Bapak Ibu untuk besok di hari kedua kita akan lanjut mencoba fitur-fitur yang lain. Jadi besar sekali harapan saya Bapak Ibu besok bergabung kembali ke pertemuan kami. Bapak Ibu guru yang belum hadir Pak, besok masih belum hadir tidak boleh. Silakan diajak saja Bapak Ibu. Itu saja informasinya, mohon maaf saya terlalu cepat dan kami atau saya akan membantu Bapak Ibu guru yang belum berhadir di Telegram ya. Jadi pastikan Bapak Ibu gabung ke Telegram dan kami melampirkan di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memakan kembali namanya ya. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu, dan saya tutup. Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali
kembalikan ke Mas Munir. Silakan Mas Munir. Terima kasih Sinta yang telah berbagi saran praktik bersama Bapak Ibu tentang yaitu kita sama-sama telah mempelajari pada pertemuan yang pertama bagaimana cara berinteraksi dalam organisasi, kemudian kualitas secara masing-masing, kemudian mengundang siswa, kemudian baik menggunakan tugas dan juga mengalami ataupun dan juga terima kasih kepada kami yang telah membawakan materi pedagogik yaitu mengidentifikasi segala potensial saat PDLD dan mampu menerapkan framework untuk PDLD baik itu pembelajaran aktif dan meningkatkan motivasi siswa. Dan juga mudah-mudahan semua antusias dari Bapak Ibu saat praktik bersama dengan Sinta telah berhasil membuat secara masing-masing secara mandiri dan mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin boleh melanjutkan bagaimana saat situasi setelah latihan dan Bapak Ibu ingin mencoba baik itu menggunakan ruang kelas dengan sangat dan mudah-mudahan di esok Ibu akan hadir kembali pada pertemuan kedua dan pertemuan yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk untuk sesi kuis. Nah, kuis. Baik, saya akan membagikan share layar kepada Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk tampilan layar? Belum. Kita akan mencoba untuk sedikit sama-sama mengikuti video tersebut. Nah, Oke, silakan saja. yang kayak kemarin Pak Sabdi gimana ini? http://kampus.id Masukkan pin di mana? 5573 HTTPS kahut. 238 Di chat nih kah? Di ini lah, di chat. Nih, Di chat bilangnya Pak Alfian. di chat, Bu. kita akan mencet linknya di http://kampus.id dengan kodenya Jaringan udah bisa. Ya, ada Bapak sosok yang Bapak Ibu untuk loading baru. Di mana masukannya itu? Nah, di mana? Link sudah. Sudah yang mana linknya tadi? Hilang lagi. Aduh. Pak, hati-hati Bida, yang ini kah ininya? Ini kah ininya? 557 ya? Kan ini. Ibu ke Google kah, Bu? Bu. Bu Ida, chat di sini kah? Atau di link? Dia Pak link klik. Ya di chat tadi kah? Sudah. Nih. Berapa tadi? 55 berapa? Aku belum mate. Iya, aku nomornya berapa tadi, Bu? 55 Itu lagi loading. Hah? Baterai kok habis? Mati kalau itu. Itu Ini kok enggak ada. ini nanti loading. Udah kuis baru terputus lagi.
Ibu Ida loading juga kah? Iya, ini apa nih? Dari sananya. Nah, aku buang nih lah. Lo kenapa dibuang gitu? Ya loading masih muter. Ini sudah ada pertanyaannya. Hah? Ada ke sini ibu kesana? Enggak mau dia. Aku lagi loading, Bu. Enggak mau. Dicari link yang tadi itu. Aduh, hai. Kenapa Bu akun begini? Nasib kok. Berapa nomor kodenya tadi, Bu? Hah, Bu? 55 berapa? 3280. Nggak salah. Enggak mau. Berapa? 55? Pilihnya aja enggak mau. 7? 3. Pokoknya 280 ujungnya cuma ketiganya tuh keringat. Aku nggak bisa masuk. Apalagi Bu pertanyaannya Bu? Nasib. Aku juga nggak bisa Bu. Anu ibu tangkap layar Bu, apa jawabannya? Pokoknya aku mau ibu aja. Loading. Artinya di mana? Jadi ada dua. Ibu Ida tangkap layar Bu ya. Pertanyaannya Bu. Enggak apa-apa, pertanyaannya nanti enggak apa-apa. Astaga, keluar lagi aku Bu Ai. Kelas buat kelas ini Bu biru kelas. Buat. Biru nih. Nyangkutnya di sini. Yo, sudah habis itu, Pak. Nah, belum bisa jawab. Nama kodenya saya ya nomor kodenya saya lupa. Kode guru tadi. Iya, 55 berapa itu? Mbak Fitri. Pertama, Mbak Fitri. Ini pemain temanku juga. Pertama. Ada lagi Bu. Berarti rumah saya ada masih untuk. Aku salah dua Pak. Sebutin dia jujur. Perusahaan itu Iya. jujur semuaan. Iya, Dia dari 5. Ketimbang. aku masih nyangkut di situ. Bukan sudah menjawab. Dia masuk. Sudah. Terus tinggal menjawab. Itu. Jika di situ Anda bergabung dengan langkah apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini tadi apa-apa? Pilih aja. Tinggal pilih aja. Nah, iya. Itu ibu tadi buat berapa? Membagikan ID kepada saudara, Ya, betul ya. Kuning. Beda sama. Betul ya, betul. Apa lagi? Nih, saya di sini. Tadi kada di pokok Pak. 5. Di chat tadi sudah keluar Bu, di chatnya. Nah ini. Nah tuh. Di Telegram buka Telegram di HP. Hasil. Betul atau salah?
Mana tadi ya? Stop, Pak Sapri, saya stopkan ya.